Selamat siang, Mas Ubed. Selamat siang, Mas Heri. Oke, teman-teman semua, teman-teman Wedangers. Jadi ini programnya namanya Mampir Wedangan. Lalu istilah yang nonton itu Wedangers, sebutannya, Mas. Jadi kita akan ngobrol. Ini kita terakhir kemarin dengan dosen CRCS, Mr. Greg. Nah, ini alumni CRCS juga. Beliaunya sekarang ngajar di Jakarta. Nanti beliau bisa cerita. Dan alumnus Iran. Saya nggak tahu kampusnya apa, nanti cerita ya. Pokoknya alumnus Iran gitu aja. Yeah. Karena kita obrolannya saat ini akan ngobrolin tentang Iran dan berbagai ininya lah, paradigma yang melingkupinya lah, kira-kira. Apalagi saat ini baru situasinya baru jadi obrolan lah, perang di Iran gitu ya. Jadi kita nanti akan ngobrolin itu karena beliaunya punya pengalaman lama tinggal di Iran ya, Mas. Berapa lama, Mas? 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Jadi punya pengalaman empiris hidup di sana. Jadi kita nanti juga akan ngobrol tidak hanya soal teorinya, walaupun teorinya nanti juga mungkin pasti ada, tapi juga pengalaman kehidupan di sana seperti apa gitu. Boleh. Mungkin gitu. Mungkin itu Mas Ubed. Jadi kalau nama lengkap itu Mas apa? Ubed Abdillah Syarif. Mas Ubed Abdillah Syarif. Syarif. Di sana biasanya kan dipanggil nama belakang ya, Syarif. Jadi di mana maksudnya? Di sana di Iran biasanya. Oh gitu. Ya biasanya dipanggil kan nama belakangnya. Oke. Nama apa namanya? Nasab ya. Oh. Nah, orang tua saya kan orang tua Syarif. gitu ya. Oh, oke. Kalau di sering dipanggil Mr. Syarif. Mr. Syarif. Kalau di sini itu aslinya mana, Mas? Maksudnya kalau di Indonesia asalnya itu dari mana? Ya aslinya sih Majalengka ya, Jawa Barat gitu ya. Okay. Nah, terus ya seperti Mas Ari tahu cerita, kuliah di Jogja gitu ya, tahun 96 di filsafat, kemudian selesai tahun 2001 masuk S2, terus sambil S2 di CRCS tadi disebut, sambil kerja sebagai jurnalis juga. Ya. Jadi punya pengalaman dari jurnalis juga ya? Antara 2001 sampai 2005 lah kira-kira, sambil menyelesaikan S2. Ya, itu berarti nyambi jadi wartawan itu? Nyambil jadi wartawan, reporter tepatnya. Oke. Ya, reporter radio. Oke, berarti alumnus filsafat UGM, lalu nerusin CRCS UGM juga? Ya. Oke. Baru setelah itu kuliah di Iran ya? Setelah itu ngajar dulu ya, ya. Sebagaimana apa ya, saya lebih banyak konsen ataupun interest di dunia riset ya. Jadi sambil kuliah S2 sambil jurnalis gitu ya, juga kadang mencari kesempatan riset di beberapa pusat studi di Gajah Mada sama di NGO di Jogja. Waktu itu kan masih berkembangnya NGO gitu ya. Saya di bagian risetnya gitu. Nah kemudian istilahnya kebetulan ada satu hal yang mengharuskan saya hijrah istilahnya ke Jakarta gitu ya. Akhirnya 2015 saya sama keluarga ke Jakarta ya, dan di sini kemudian ada beberapa teman yang akhirnya mempertemukan dengan dunia kampus. Jadi saya masuk ke dunia akademik 2015 di kampus-kampus di sekitar Tangerang dan Gading Serpong gitu. Jadi perjalanan jadi akademisinya dimulai dari tahun 2015. 2015. Oke. Ke dunia akademik dosennya. Tapi sebelumnya memang awalnya punya bayangan mungkin ini kemungkinan mau larinya ke akademisi nih gitu. Ya, idealisme awal sih sebagaimana ini ya, banyak di teman-teman waktu di filsafat, saya suka dan ikut dengan jurnalisme di Pijar gitu ya. Nah beberapa kemudian ya dari situ ada yang ke jurnalis gitu ya. Nah kita tahu antara tahun 2010 saya kira ya, mulai 2010 sampai 2015, dan ketika muncul internet gitu ya, dan itu semua media terdisrupsi kan.
kena disrupsi, sehingga kemudian banyak media-media yang media cetak khususnya itu yang kolaps gitu ya. Nah, saya di media radio waktu itu, tapi ya tetap saja kemudian kena dampak juga, ya, karena apa namanya serangan ya ataupun kemunculan media baru .com ya sampai kemudian medsos itu sangat berpengaruh ke dunia pendekatan digitalnya itu ya. Digital itu luar biasa, sehingga akhirnya kemudian ada shifting di dunia industri media dan itu juga kemudian mengalihkan sebagian pekerja media, jurnalis gitu ya, untuk beralih ke media digital. Oke. Nah, sebagian teman-teman yang dulu jurnalis kemudian ya beralih ke media digital. Tapi kemudian juga ya kalau saya kemudian ya ada apa namanya peluangnya di dunia akademik ya, sehingga saya masuk ke dunia akademik. Oke, jadi pengalamannya menjadi lengkap ini Mas. Selain jadi kan sering riset juga tuh, selain jadi jurnalis sering riset, akhirnya pernah di NGO juga. Jadi kalau NGO kan fokus di misalkan pemberdayaan masyarakat, itu kan juga kuat perspektif desain juga dibangun itu. Nah, ini menarik karena pada saat jadi akademisi punya pengalaman empiris juga nih gitu. Betul. Pengalaman jadi di NGO juga jurnalis itu menarik. Nanti kita juga akan bisa melihat istilahnya pandangan langsung waktu di Iran itu, karena kan ini menjadi perspektif yang lengkap itu, karena di NGO itu kan juga kacamata kritis dibangun tuh gitu. Lalu jurnalis tentu juga tidak lepas juga kacamata kritis, selain bagaimana bisa mengobservasi lapangan secara lebih clear gitu. Akademisi dibangun juga dengan basis-basis teori yang kuat tentunya gitu ya. Nah, ini mungkin kita bisa langsung ini Mas, sedikit kita, karena ini kita kok pengennya langsung bisa ngobrol tentang Iran ini. Kan tahun 2000 berapa ke Iran ya, saya mencoba untuk aplikasi ke beberapa program S3 di luar gitu ya. Beberapa sudah hampir tahap akhir gitu ya, ke Eropa, ke Australia, tapi kemudian nggak lolos sampai akhirnya ya yang muncul ataupun kesempatan yang ada adalah waktu itu kasih tahu teman untuk ada peluang ke Iran. Ya, nah ini itu yang saya ambil gitu ya. Ada banyak pertimbangan, tapi lebih ke pragmatis sebetulnya ya, pertimbangan. Tapi setelah kemudian pergi ke sana dan mendalami gitu ya, ada banyak hal yang membuat saya secara intellectual curiosity-nya itu justru muncul gitu ya, karena banyak hal yang baru. Pertama, memang kemudian Iran itu mungkin salah satu negara yang mungkin banyak disalahpahami oleh publik bukan hanya di Indonesia tapi di global ya. Nah, ini tampak sekali ketika pasca ini ataupun setelah terjadinya konflik, puncak konflik dari antara Iran dengan Israel dan Amerika gitu ya. Nah, itu banyak kemudian di medsos kalau kita lihat, kita temukan gitu ya, informasi-informasi terkait dengan Iran, bukan yang sebelumnya orang tidak ketahui atau tidak publikasi gitu ya. Sorry, karena memang ini kaitannya dengan dari perspektif media yang saya amati gitu ya. Kalau kita membacakan tentang Iran khususnya, itu kan selalu kemudian dua sumbernya itu hanya dua. Pertama adalah sumber informasi dari media Iran yang dikontrol oleh negara. Jadi kalau kita baca itu informasi dari Iran itu biasanya dari state control media. Jadi media-media yang dikontrol oleh negara Iran. Ya. Nah, sehingga memang kemudian jadi hanya satu jalur gitu. Jadi yang artinya kan dikontrol oleh pemerintah negara.
Nah, sumber yang kedua sebaliknya adalah sumber yang berasal dari Western media outlet. Jadi media-media yang diprakarsai ataupun disponsor oleh Barat. Nah, Barat ini kita tahu kan ada Amerika itu kan termasuk dalamnya. Kita tahu lah media-media Barat itu kan banyak disponsori oleh kemudian kita tahu kepentingan Zionis misalkan ya, ataupun kepentingan Barat pada umumnya, gitu ya. Karena media-media besar internasional itu kan sahamnya itu kan banyak dikuasai oleh kelompok-kelompok yang kalau Mas Ari mungkin pernah baca gitu ya, lobby Zionis Yahudi di Amerika kan kuat sekali, AIPAC itu. Nah, itu media itu sangat berperan penting dalam membangun opini publik, opini publik global akhirnya kan. Nah, sehingga kemudian yang saya amati kemudian ya antara dua kepentingan media ini, yang satu dikontrol oleh media negara Iran, satu oleh kepentingan media Barat gitu ya. Seringkali kemudian narasinya itu konfrontatif, bahkan kemudian cenderung bertolak belakang kan, saling saling mengklaim paling benar, kira-kira begitu ya. Sehingga kemudian objektivitasnya kita harus hati-hati. Ya, kita tahu lah, misalkan bagaimana misal ya, Anda kan juga ngalami juga ya masa Orde Baru misalkan. Jadi bagaimana kemudian media yang dikontrol oleh pemerintah, gitu kan. Nah, artinya kan dalam perspektif kita sebagai mungkin yang pernah belajar jurnalisme dan kritisisme gitu ya di filsafat gitu ya. Ya, kita harus menyimpan sedikit banyak kritisisme dari sumber-sumber media yang yang bertolak belakang ini, dari media Barat yang punya kepentingan Barat gitu ya, dan media yang dikontrol oleh negara Iran gitu ya. Jadi untuk objektivitasnya memang kita harus betul-betul menyimpan sedikit skeptisisme ya. Artinya tidak bisa serta-merta kemudian mempercayai keduanya gitu kan. Jadi kita harus tetap kritis gitu ya, melihatnya. Nah, ini sebelum kita lebih lanjut, kan 2 tahun ya Mas di sana. Mungkin kalau di sana itu kalau kuliah biasanya lebih ke pemakai bahasa, harus pakai bahasa Persia. Kita menggunakan bahasa Inggris, sebagian bahasa Persia. Gitu ya. Tapi yang lebih umum di program kami itu bahasa Inggris juga ada. Ya. Kita dikasih pelajaran bahasa Farsi ya, ataupun Persia. Ada juga ya. Selama mungkin 4 semester kira-kira. Loh, itu 2 tahun itu berarti mesti ada. Sebelumnya kan pas COVID, sekitarnya itu pas COVID. Berangkatnya? Masuknya. Masuknya. 2020 kalau nggak salah ya. 2020 kan masih masa COVID ya. Di sana juga belum terbuka. Itu kelasnya masih online dulu. Jadi 2 tahun pertama tuh online. Nah, baru kemudian 2023 awal ke sana gitu kan. Jadi untuk memperlancar bahasa Persianya gitu ya di sana, dan ada beberapa mata kuliah yang offline gitu ya. Itu berarti ngambilnya jurusan apa Mas di sana? Di Contemporary Islamic Studies, Contemporary Islamic Philosophy. Jadi filsafat kontemporer Islam, kira-kira begitu. Tetap masuknya di rumpun filsafat? Ya. Tapi filsafat Islam. Pemikiran ya. Pemikiran Islam kontemporer. Andeshe Muasyari Islami kira-kira kalau bahasa itu juga ada bahasa Arabnya juga pas kuliahnya? Nggak ada bahasa Persia. Bahasa Persia ya? Bahasa Persia itu kan ya mungkin sekitar 20-30% itu originnya bahasa Arab, campur ada bahasa Perancisnya, ada bahasa Inggrisnya gitu ya. Tapi bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab ya. Cuman tulisannya menggunakan huruf Arab.
Cuman banyak perbedaannya sih. Oh gitu. Ya, banyak perbedaan. Kayak Arapegon gitu. Kalau di kita mungkin ya. Arapegon ya, terus saya Arab ternyata bisa Jawa. Dan nggak ada harokatnya. Itu yang susah gitu, nggak ada harokatnya. Gitu ya. Iya. Oke, ini saya menarik lebih ke pengalaman dulu deh. Ya. Jadi karena kalau di media ya, kadang itu kan orang salah paham melihat seperti yang Mas Ubed ungkapkan terkait Iran itu. Jadi kalau kita bandingin dengan Afghanistan, itu kan sepertinya orang menganggap sama itu loh. Afghanistan, Iran itu sama-sama dipimpin oleh negara yang berbasis agama gitu kan. Orang melihat secara umum, wah ini sama nih, orang nggak boleh perempuan nggak boleh sekolah, nggak boleh gitu kan. Kalau di Afghanistan beritanya kan gitu, nggak boleh kuliah dan macam terbatas. Tapi kan Iran sebenarnya beda nih. Iran dibangun dalam konteks negara pun sebenarnya demokrasi juga, ada pilihannya ya kan. Kalau sebutannya aja Republik Iran ya, Republik Islam Iran gitu. Nah ini kan menarik ini. Jadi pengalaman di sana, misalkan kasus di ini Mas, di keseharian pengamatannya Mas Ubed, itu bener nggak sih misalkan ada keterbatasan, oh perempuan nggak boleh belajar, perempuan nggak boleh jadi nggak boleh sekolah, nggak boleh beraktivitas di ruang publik, sepertinya terkungkung macam-macam. Itu kan kalau lihat di komen-komen medsos kan orang lihat sih, padahal kalau saya lihat itu kok sepertinya beda nih, enggak ini. Nah, pengalaman langsung itu gimana itu Mas? Itu salah satu opini publik yang dikonstruksi atau dibangun oleh saya kira media-media Barat gitu ya, yang membuat opini bahwa perempuan di Iran itu terdiskriminasi ataupun dikekang gitu ya. Padahal faktanya tidak. Mungkin opini publik yang dibangun itu hanya melihat dari perspektif penerapan hijab yang memang itu wajib digunakan oleh perempuan Muslim ya, terutama di tempat-tempat publik. Ya, tapi kalau di area privat gitu, misalkan di kafe gitu kan, itu banyak juga yang tidak menggunakan gitu ya. Dan penggunaannya pun, penggunaan hijab itu pun tidak seketat yang diberitakan. Maksudnya ada berbagai macam model ya. Jadi kalau yang tentu kalau yang sesuai syariatnya menggunakan codur istilahnya. Yang hijab hitam yang terujuk longgar gitu kan. Tapi di luar itu banyak yang misalkan yang modis juga banyak. Kalau lihat kan video ada beberapa modis gitu kan. Bahkan ada yang menggunakan kerudung saja gitu kan, scarf gitu ya, kerudung saja yang rambutnya dibiarkan terbuka gitu kan, atau sebagian bahkan di tempat-tempat umum, tempat wisata misalkan itu ya, jadi ya terbuka aja, cuman mereka menggunakan selendang gitu ya. Jadi kalau ya memang ada ada penerapan hukuman itu wajib gitu ya, itu wajib gitu, sehingga mereka harus menunjukkan simbol bahwa mereka menggunakan itu, meskipun hanya tadi selendang gitu ya. Jadi kalau ada pengawasan ataupun ada ini, mereka tinggal menggunakannya aja. Tidak seperti kalau di berita Afghanistan itu kan pakai burqa itu yang tertutup semua itu. Justru malah enggak ya kalau di Iran itu jauh lebih modern dibanding negara-negara Arab di kawasan. Dalam perspektif tadi hak perempuan gitu ya. Dalam dunia pendidikan sangat kaum perempuan sangat maju, jauh maju, sangat maju gitu ya. Banyak sekali akademis, saintis gitu ya. Saintis itu dari perempuan. Bahkan di public service gitu ya, layanan publik, di perbankan ataupun di perkantoran ataupun di rumah sakit. Itu juga banyak. Akademisi 2 orang, 3 orang dosen saya itu perempuan. Dosen metodologi sama dosen bahasa Farsi. Kemudian banyak pengalaman, misalkan 2 atau 3 kali saya pesan Grab, semacam Grab gitu ya, online gitu ya, ini menyebut merek, layanan taksi online lah gitu ya, di sana Snap namanya itu.
Oh, Itu berapa? Saya dapat drivernya itu perempuan. oke. Gitu ya. Jadi mereka dan itu aman gitu ya. Jadi itu mematahkan ya, maksudnya Ya. kacamata dari luar seperti tertutup macam-macam gitu. Ternyata enggak juga ya, Pak. Maksudnya partisipasi perempuan di ruang publik bertolak belakang gitu ya. aman ya mereka di ruang-ruang publik Iya, gitu. sangat aman gitu ya. Nah, selain itu kan juga partisipasi perempuan di jabatan-jabatan publik juga. Jabatan publik di parlemen. Sekarang ini saya lupa namanya, yang apa namanya, jubir pemerintah itu juga perempuan. Iya. Di parlemen juga banyak perempuan. Parlemennya di Ya parlemen. itu pembaca berita itu kayaknya juga banyak. Banyak perempuan. Beneran ya. Iya. Jadi itu merupakan jawaban ya sebenarnya seperti Mas Iya, Ubed iya. bilang sebenarnya lebih modern ya mereka Jauh memberi lebih maju, ruang-ruang. lebih modern perempuan. Oke. Kesempatan pendidikan buat perempuan sangat terbuka. Memang yang saya baca kemudian salah satu inisiasi pemberdayaan perempuan itu pada masa era Pahlavi ada yang disebut dengan Revolusi Putih. Oke, gimana itu? Nah, Mas? Revolusi Putih itu pemberdayaan terhadap literasi. Oke. Jadi pembukaan sekolah-sekolah, gitu kan, terus pemberian kesempatan buat pendidikan buat perempuan, diantaranya itu memang di era Pahlavi diinisiasi juga. Gitu ya. Oke. Atau Lalu itu ke bawah masa revolusi. dan seterusnya dipertahankan seterusnya, Oh, oke. terusnya sampai sekarang dan ya buktinya memang banyak sekali perempuan di Iran tuh sangat maju sebetulnya. Oke. Nah, bukan menjawab ya, istilahnya terkait pertanyaan publik juga terkait Iran ini kan sebenarnya dapat sanksi dari Amerika macam-macam kan udah lama ya, sudah bertahun-tahun lah. Setelah Revolusi Islam. Langsung ya itu ya. Setelah Revolusi Islam 1979. Iya. Dan ini yang menjadi salah satu faktor yang kemudian membuat memperkuat narasi ideologi anti Amerika. Jadi Amerika itu adalah simbol imperialisme ya bagi Iran dan bahkan ya bagi dunia secara umum ya. Iran menyebutnya Amerika itu sebagai setan besar gitu ya. Karena kemudian melakukan intervensi misalkan di beberapa negara Arab di kawasan, kita tahu ya, di Irak, kemudian di Suriah dan lain sebagainya. Itu kan banyak campur tangan. Bahkan itu yang salah satu yang kemudian membuat dari psikologi keamanan Iran itu menjadi merasa ataupun harus membangun kewaspadaan dan harus membangun kekuatan militer. Karena kita tahu merasa sendirian ya. Ya mungkin itu juga merasa terancam. Karena kita tahu misalkan negara-negara Amerika memiliki basis militer itu kan di beberapa negara di kawasan Arab ya, di Emirat Arab ya, kemudian di Qatar, di Turki, kemudian di Irak ya, bahkan di Afghanistan gitu ya. Itu kan mengelilingi Iran semua. Jadi Iran tuh dikelilingi oleh basis-basis militer Amerika yang ada di kawasan. Oke. Gitu. Jadi dari sisi psikologi politik keamanan, ya mau nggak mau Iran harus memperkuat diri dan juga kewaspadaan, sehingga kemudian salah satu faktornya juga yang membuat pemerintah Republik Islam itu memperkuat pengawasan adalah pengawasan terhadap kemungkinan adanya unsur-unsur yang disebut sebagai mata-mata asing. Mata-mata asing, mata-mata Amerika, Israel gitu ya. Ya itu menjadi salah satu kecurigaan terkait salah satu itu, faktor yang kemudian pengawasannya menjadi lumayan ketat gitu lah kira-kira. Oke. Nah, kalau ini wedangnya diminum dulu Mas. Oh iya, Saya ini punya wedang ini kebetulan. Ini wedang uwoh ya. Wedang uwoh. Jadi cocok ini. Jadi mampir wedangan ya mampir wedangan. Nah, ini Mas, jadi karena
Iran ini kan sepertinya udah terisolir lama ya dalam konteks komunikasi di dunia luar lah. Maksudnya karena sanksi keterbatas mereka terbatas gitu ya. Tapi kan mereka survive, masih survive dalam tanda kutip. Ya orang kaget ternyata loh ini udah disangsi macam-macam kemarin kok ternyata masih bisa melawan ini. Lalu pendidikan macam juga maksudnya masih terjaga gitu loh. Mereka sepertinya sangat konsen dengan pendidikan sepertinya Iran itu. Istilahnya kalau orang melihat negara Islam yang lain sepertinya soal pendidikan itu nggak terlalu diperhatikan. Nah ini Iran sepertinya kok malah beda, ini udah disanksi tapi secara pendidikan benar-benar tidak hanya pendidikan soal agama ya, tapi terkait pendidikan sains gitu. Nah ini gimana ini Mas? Ini menarik, termasuk juga pada saat lihat profil kemarin pejabat-pejabat ini Iran, pejabat militer, hampir semuanya itu dokter. Oh, dokter macam. Dan dokternya bukan hanya dokter dalam bidang ini ya, misalkan ada siapa Perdana Menteri yang sekarang Abbas Araghchi itu, dia Menteri Luar Negeri luar negerinya itu udah PhD dalam bidang matematik, ada yang bidang fisika ya. Kemudian siapa Ali Larijani itu yang syahid sebelumnya gitu kan, ketua keamanan ya, security ya. Itu PhD-nya dalam bidang filosofi filsafat. Dia meneliti tentang Kant ya. Kemudian bahkan sebagian diantaranya itu belajarnya di Barat ya, misalkan yang Araghchi itu di mana Inggris ya, di Inggris gitu, gitu ya. Jadi mereka itu benar-benar highly educated ya bahkan memang kemudian dalam beberapa perbincangan dengan teman-teman di Iran gitu ya, ada juga yang kemudian merasa dalam satu sisi sayang juga gitu ya, maksudnya ada beberapa saya kenalan gitu ya, bukan penjual, pelayan di supermarket gitu ya. Saya ngobrol-ngobrol, ternyata mereka S2 dalam bidang kimia gitu kan, ada bidang teknik gitu ya. Jadi satu sisi memang highly educated, tapi di sisi lain mungkin tadi karena akibat dari sanksi ekonomi yang berjalan selama hampir 5 dekade ya, 47 tahun pasca revolusi Islam, kesempatan pengembangan ekonomi itu agak terbatas ya, sehingga kemudian banyak yang pendidikan tinggi tidak atau kurang tertampung dengan kesempatan bekerja sesuai dengan keahliannya gitu ya. Padahal secara sumber daya alamnya sumber minyaknya termasuk salah satu yang terbesar yang terbesar, nomor 2 atau 3 gitulah kira-kira. Nah itu di satu sisi karena embargo ekspor minyak gitu ya, sehingga kemudian mereka jumlah ataupun kuota minyaknya sangat luar biasa, sehingga ya akhirnya minyaknya sangat BBM-nya bensinnya sangat murah sekali di sana. Cuma Rp300 atau berapa? Rp500 per liter. Jadi sangat murah memang. Gas juga murah gitu ya. Jadi gas itu langsung masuk ke apartemen, ke rumah-rumah gitu. Dan itu sangat murah sekali. Gitu ya. Nah padahal orang mungkin bicara ini kalau Iran sebenarnya kalau nggak disanksi, kalau nggak disanksi, luar biasa ini, saya kira-kira akan menjadi salah satu negara ya superpower lah kira-kira. Dan ya mungkin ini juga yang kita lihat gitu ya, dunia publik global, bahkan mungkin kekuatan Amerika sendiri gitu ya, sendiri, Israel sendiri tidak mengira gitu ya, atau mungkin miskalkulasi gitu ya, bahwa serangan balik dari Iran itu akan sangat kuat gitu ya. Jadi di luar di luar perkiraan mereka. Dan memang ya soal persenjataan ini saya tidak terlalu banyak membaca ataupun mengetahui soal itu, tapi saya kira memang sangat rahasia ya. Pengembangan senjata itu sangat rahasia gitu kan. Cuman yang saya tahu ketika awal-awal di sana dan dalam beberapa kesempatan gitu,
misalkan kami diajak untuk berkunjung ke museum persenjataan. Oh, ada itu? Ada misalkan Holy War Museum. Jadi museum perang suci ketika melawan Irak ya, perang Iran-Irak. Iya. Di 8 tahun, ya, selama 8 tahun sampai itu. 88. Itu kan dokumentasi, kemudian persenjataan yang digunakan gitu ya, termasuk kemudian ahli-ahli kimia, saintis, ahli-ahli nuklir gitu ya. Yang menjadi korban gitu ya, itu juga ditampilkan di sana. Ditulis ya, ada istilah prasasti mereka ini loh, si ini gitu ya. Betul. Tapi mereka saya itu seperti Jepang ya, Jepang pasca perang itu kan pengetahuannya benar-benar pendidikannya dibangun gitu loh, kuat itu. Tapi ekosistem dengan dunia luar kebetulan juga dibuka jadi bisa berkembang. Iran ini kan sebenarnya secara SDM kan luar biasa gitu ya, cuma ekosistem karena beraktivitas dengan luar aja terbatas, jadi kurang berkembang secara ya. Tapi kan secara pengetahuan kan kelihatan berkembang itu teknologi perangnya itu istilahnya ya. Orang nggak nyangka-nyangka juga itu. Mereka mampu mengembangkan sendiri. Misalkan ketika awalnya memang misalkan ketika industri minyak ya. Booming industri minyak itu kan memang awalnya produksi ataupun pembangunan industrinya memang pada masa era Pahlavi ya, dan itu mengundang industri-industri minyak Eropa ya, ada terutama ya British Petroleum BP, kemudian sampai akhirnya kan menjelang era Pahlavi berakhir itu kan Amerika gitu ya. Tapi kemudian ketika Amerika akhirnya nah ini menarik juga, jadi misalkan pada era tahun 53 kalau nggak salah, itu ada salah satu perdana menteri Mossadegh namanya, itu yang kemudian ingin menasionalisasi industri ataupun pabrik minyak gitu ya, yang dimiliki oleh British Petroleum, kemudian Amerika dan lainnya. Uni Soviet mungkin ya, Uni Soviet itu dinasionalisasi gitu kan. Nah rupanya itu yang kemudian membuat salah satunya Amerika marah, sehingga akhirnya kan menggulingkan Mossadegh dari kekuasaannya gitu ya. Nah kemudian tapi selepas itu kemudian ya Amerika dipaksa untuk hengkang gitu kan. Setelah revolusi Islam, industri minyak tetap berjalan dan semakin dikembangkan oleh engineer Iran sendiri gitu. Ya. Sama juga dengan nuklir. Misalkan nuklir pada awalnya adalah inisiasi dikembangkan bersama ya dengan awalnya ya, tapi kemudian mereka diisolasi dan disanksi gitu ya, tapi kemudian bisa mengembangkan sendiri. Itu berarti pengembangan juga di kampus-kampus atau juga mungkin di lembaga riset militernya atau apa gitu ya? Lembaga riset di kampus-kampus saya kira punya kontribusi juga jelas ya, sebagai institusi akademik riset penelitian. Tapi di luar itu saya kira di militer juga jelas ada gitu ya. Kalau kampus sana apa Mas yang istilahnya terkenal atau istilah yang Teheran University itu yang paling banyak diketahui ya, Universitas Teheran. Tapi di samping itu ada yang kemarin dibom sama Israel, itu ada Sharif University, kemudian ada Islamic Ozodi gitu kan. Ada banyak sebetulnya. Kampusnya banyak dan itu kampus pemerintah apa swasta atau gimana model kampus sana itu? Sebagian besar negara, pemerintah. Tapi ada juga yang swasta gitu ya. Lalu model gimana? Beasiswa atau membayar juga atau gimana? Kalau iya, walaupun untuk untuk mahasiswa asing banyak beasiswa. Beasiswa, menawarkan beasiswa untuk mahasiswa asing. Untuk mahasiswa Iran sendiri ya mungkin bayar tapi nggak terlalu. Saya baca gitu ya, nggak terlalu mahal seperti di kita gitu. Istilahnya mereka tetap berbayar gitu, tapi masih terjangkau gitu ya. Dengan kita mahal kita. Lebih mahal ya. Iya.
Nah, tapi gini ya, kalau kemarin berarti masuknya di kampus di Teheran atau di mana? Nah, Mas Anu. Saya kampusnya di Teheran. Teheran. Apa Di kampus? Al Mustafa. Al Mustafa. Ya, International University. Oke. MIU. 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 Ya, beasiswa dari kampus. Oke, kampus ya. Maksudnya kampus sana atau kampus? Sana. Oh, kampus sana. Ya, kampus sana. Bukan kampus yang sini ya. Bukan. Tahu lah. Kalau mahasiswa yang dari Indonesia kan saya lihat ternyata banyak juga ya alumni Sebenarnya di sana dibanding dengan negara lain gitu ya, WNI secara keseluruhan di Iran itu mungkin nggak nyampe 400-500 orang. Nggak nyampe, ya. Mahasiswanya cuman sekitar 300-an. Jadi cuman mahasiswa Indonesia selama waktu saya di sana itu ada organisasi Ikatan Pelajar Indonesia di Iran, ya. Itu sekitar ya 300-an ya. 300 ya. 300 orang mahasiswa. Sedikit itu ya. Total ya? Total. Iya, sedikit ya. Sedikit dibanding dengan negara tapi mesti lain. ada ya. Maksudnya tiap tahun pasti mesti ada yang masuk keluar gitu ya. Ada aja. Oke, karena mungkin tidak kerjasama beasiswa dengan dari PDP. Mungkin itu salah. Tapi ada satu kampus yang teman yang ternyata bisa menggunakan LPDP. Oh, bisa? Iya, ada satu. Oh, ada juga? Ada 1-2 kampus yang terdaftar di LPDP. Jadi bisa ya. Ini. Cuman saya lupa kampus apa ya. Oh, ya mungkin yang paling terkenal loh mestinya. Kalau standar ini yang maksudnya lebih bagus ya, mungkin Teheran atau apa gitu ya. Mungkin itu. Nah, kalau soal pendidikan ini kan sebenarnya agak mencolok karena Mas, kalau di berita-berita atau apa itu kan tiba-tiba daftar itu jenderal-jenderal atau setelah itu orang mulai melihat profil-profil pejabat publiknya Teheran atau loh kok ini mereka orang-orang terpelajar semua nih kira-kira gitu. Makanya sebenarnya spirit di sana itu apakah dalam tanda kutip mewajibkan istilahnya kalau di wajib belajar 9 tahun gitu. Jadi di sana wajib belajar atau sebenarnya spirit individu yang memang ya saya pengen tetap harus belajar, mau nanti dapat kerjanya apa aja terserah, intinya saya belajar mau tadi S2 setelah itu apa spirit internal individu itu atau ekosistem struktural dari negara juga dalam tanda kutip mendorong wajibnya itu atau gimana itu? Yang saya observasi, yang saya baca dan interaksi dengan teman-teman di Iran, memang spirit untuk pengetahuan itu kuat sekali, ya. Spirit untuk belajar antara untuk belajar dan untuk mencari pengetahuan itu kan kuat sekali. Oke. Ya. Jadi ya mungkin dan kalau kita lihat secara sejarah pengetahuan, kalau kita bicara sejarah pengetahuan yang melibatkan ya. Bukan melibatkan, artinya saya kira banyak yang tahu bahwa terutama pemikiran Islam ya, bukan hanya pemikiran Islam, tapi pemikiran sains modern itu juga banyak dikontribusi oleh para pemikir Islam keturunan Persia. Okay. Ya, baik dari sisi pengetahuan Islam, agama, filsafat, kalam gitu ya, maupun dalam pemikiran perkembangan sains modern. Kita tahu pada masa misalkan dalam secara tradisi pemikiran Islam itu ada satu episode di mana sejarawan menyebutkan ada golden age ya, Islamic golden age di masa Abbasiyah abad ke-15 gitu, kira-kira begitu ya. Abad ke-5 atau 15 ya. Abad ke-6 aja baru Islam. Iya, abad ke-15. Era Abbasiyah itu mungkin abad-abad 10-an ya. Sebelumnya kan ada Baitul Hikmah di Baghdad. Itu pusat pengkajian ataupun universitas Islam di Baghdad gitu ya, yang mengembangkan
mentransliterasi filsafat Yunani Oke. ke dalam filsafat Islam atau ke dalam ke dunia Arab. Ya. Nah, dari dunia Arab itu kemudian dikembangkan lagi. Dalam hal ini dunia Arab itu ya termasuk Islamic Persia scholar itu. ya. Nah, Islamic scholar pemikir-pemikir keturunan Persia itu banyak sekali yang kita tahu, misalkan Al-Ghazali sendiri itu kan keturunan Persia. Oh gitu ya. Ya dia Khurasan gitu ya. Kemudian Al-Kindi, kemudian Ibnu Arabi, kemudian Ibnu Sina gitu ya. Bahkan istilah algoritma yang kita kenal sekarang di dunia digital, dunia teknologi itu berasal dari Al-Khawarizmi. Dan dia adalah keturunan Persia gitu kan. Dari Al-Khawarizmi ke algoritma. Itu kan kontribusi yang luar biasa gitu ya. Dunia kedokteran Ibnu Sina itu luar biasa. Kemudian Ibnu Rusdi dalam dunia filsafat gitu ya. Sangat luar biasa juga sampai sekarang gitu ya. Bahkan Ibnu Khaldun, sosiolog yang disebut sebagai sosiolog, founder sosiolog ilmu sosiologi modern, ya, Ibnu Khaldun itu dari pemikiran para sarjana-sarjana Islam pada masa itu. Jadi spirit pengetahuan itu sangat luar biasa ya. Dan kita tahu kemudian secara mungkin ya turunan kecerdasan ya, DNA-nya gitu ya. Persia memang DNA pinter gitu ya. Peradabannya juga udah lebih lama ya. Nah, itu satu. Sebelum Masehi jauh sebelum Masehi, jauh sebelum Islam gitu ya. Mereka sudah punya peradaban yang kuat. Jadi pengaruhnya itu empire ya. Kekaisaran Persia itu meliputi hampir sebagian besar Asia Tengah. Jadi negara-negara misalkan Afghanistan sampai ke India, kemudian Uzbekistan, kemudian Turkmenistan, ya, Tajikistan sampai ke Azerbaijan. Itu sisa-sisa pengaruh peradaban Persia, Kekaisaran Persia. Makanya dalam misalkan Afghanistan itu bahasanya mirip dengan bahasa Persia. Oh gitu. Karena pengaruh budaya Persia. Sebagian India juga ada pengaruh Persia. Ya, kemudian apalagi Tajikistan, kemudian Uzbekistan itu mirip-mirip bahasanya. Ya, karena pengaruh bahasa budaya Persia gitu. Azerbaijan gitu ya. Ya, perbatasan itu ya Azerbaijan. Ya, jadi dulunya itu, dan itu peradaban Persianya misalkan kalender Persia itu masih banyak dirayakan ataupun berlaku di beberapa negara Asia Tengah itu. Misalkan di Afghanistan gitu ya, yang masih merujuk kepada peradaban ataupun kalender Persia. Jadi misalkan pada setiap tahun baru ya, tahun baru Persia itu Nuruz namanya. Nah, itu dirayakan di tahun baru Persia. Kalender Persia. Kalender ada sendiri ya? Ada Nuruz. Nu itu baru, new ya. Rus itu hari gitu ya. Ataupun ya tahun baru lah. Solenu gitu. Kayak kalender Jawa aja ya berarti. Ya. Kan ada sendiri kalender Jawa. Iya, ada kalender Persia ya. Itu dirayakan di negara-negara yang punya pengaruh Persia, di Afghanistan, di India gitu kan. Kemudian saya baca juga agama kuno masyarakat Persia, kita tahu Zoroaster gitu ya, atau Zarathustra. Jadi ada satu pemikir ataupun filsuf, pemikir filsuf yang menulis Duspok Zarathustra. Duspok Zarathustra. Siapa ya? Saya lupa. Siapa? Saya ikutan lupa. Ya. Nietzsche. Betul, Nietzsche. Dia menemukan filsafat Zarathustra dan kemudian dikonstruksi menjadi pemikiran filsafat basis pemikiran filsafat modern. Gitu. Jadi dari pemikiran peradaban Persia lama. Gitu. Kalau bagi penganut Zarathustra ya Zoroaster itu nabi. Nabinya.
dalam banyak hal saya pernah ya membaca sedikit banyak tentang Zarathustra, kemudian pernah juga ke museum Zarathustra, Zoroaster gitu ya, museum kunonya gitu ya. Jadi banyak kemudian pemikiran Zarathustra, filsafat Zarathustra, Zoroaster itu dekat dengan pemikiran misalkan secara kosmologinya ya, itu dengan Buddhisme. Oh gitu ya. Dengan Buddhisme, dengan India gitu ya. Karena mungkin eranya saat itu ya sangat terpengaruh ya. Okay. Dalam konteks pemikiran ya, perkembangan ataupun studi pemikiran dan studi budaya, termasuk mungkin agama, saya kira ya, sebetulnya memang tidak ada sebuah pemikiran agama ataupun kebudayaan apalagi yang betul-betul imun dari pemikiran, pengaruh dari pemikiran agama lain atau budaya lain terutama ya. Jadi selalu ada saling mempengaruhi. Okay. Islam di Nusantara, atau kita menyebutnya Islam Nusantara, itu kan pengaruh kebudayaan sangat kuat ya, sangat kuat dari misalkan praktek Hinduisme gitu ya, spiritual Hindu ataupun spiritual Buddhisme gitu. Yang itu berbeda dengan Islam misalkan di Arab, Saudi gitu ya. Pada prakteknya ya. Jadi unsur kebudayaan itu selalu ada pengaruh dari unsur-unsur tidak tunggal lah ya, dia dari banyak unsur gitu selalu ada saling mempengaruhi. Nah, bicara Iran kan tidak lepas dengan Syiah pada akhirnya. Karena orang melihat Iran ya Syiah gitu kira-kira kan gitu. Nah, ini gimana ini Mas, pengalaman Mas Ubed di sana ya, walaupun orang kan melihat Syiah itu seperti sesuatu yang terpisah gitu ya dengan mungkin Islam secara keseluruhan. Kalau di sini kan Sunni gitu, nggak berbeda. Tapi sebenarnya kehidupan di sana sendiri, walaupun Syiah, apakah interaksi dengan Sunni atau agama lain atau yang itu Yahudi atau yang itu sebenarnya di luar konteks politik ya, itu ya biasa-biasa ya, maksudnya orang juga bisa berinteraksi hidup dengan aman di sana atau seperti apa gitu? Ya, ini konstruksi opini publik yang dibangun oleh berbagai media ya, yang kemudian seolah-olah kemudian Syiah dalam tanda kutip gitu ya, itu punya stereotip yang buruk misalkan, atau katakanlah mungkin membuat menstigma sebagai sesat atau seperti itulah kira-kira. Kalau kita melihatnya secara historis ya, sejarah ya, istilahnya split itu apa ya? Persilangan ya. Adanya mazhab Sunni ataupun Syiah itu kan tidak terlepas dari pasca peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW gitu ya. Yang itu berdampak kemudian kepada konstruksi pemikiran teologis, konstruksi pemikiran kekuasaan juga politik gitu ya. Kalau secara politik misalkan kalau Sunni gitu ya misalkan, itu kan larinya konstruksi ke khilafah. Ke khilafah ataupun khalifah. Itu yang Ottoman gitu ya. Ya, itu yang cenderungnya Turki itu. Kekhalifahan pokoknya. Kekhalifahan. Ya. Nah, saya yang artinya berdasarkan karena terakhir katanya. Ya, penentuan penguasanya ataupun khalifahnya itu kan berdasarkan kepada musyawarah ya, ataupun musyawarah ya, konsensus, kira-kira begitu ya. Yang Khulafaur Rasyidin itu ya. Split ataupun persilangan munculnya Sunni Syiah dalam sejarah Islam itu kan tidak terlepas dari pasca peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW ya, di mana masyarakat Islam pada waktu itu yang masih relatif baru dan dalam masa berkembang gitu ya, membutuhkan sosok yang sekaligus sebagai pemimpin umat, sebagai pemimpin masyarakat umat, dan juga sebagai pemimpin agama. Yang jadi otoritas agama dan otoritas politik gitu ya. Nah, itu yang kemudian
munculnya kalau Syiah itu kan secara literal artinya kan pengikut Ali, ya, ya pengikut Ali. Nah itu yang kemudian berkembang teologisnya gitu ya, menjadi imam. Ya, jadi yang membedakan kalau Sunni misalkan gitu ya, itu menjadi kekhilafahan, sistem khilafah. Nah sementara Syiah gitu ya, otoritas agama dan otoritas kekuasaan, kemudian juga pengetahuannya itu terfokus kepada Imam Ali, ya, Imam Ali. Nah itu yang kemudian secara hukum fikih juga kemudian menjadi berbeda, ya, karena jalurnya kemudian berbeda, ya. Kalau Syiah kemudian terfokus kepada para imam yang berawal atau berasal dari keturunan Imam Ali alaihissalam, sampai ke Imam Hasan, Hussein, dan seterusnya sampai ke Imam 12. Mayoritas Syiah di Iran adalah imam 12 imam. Ya, 12 imam. Dan memang ini kemudian yang menjadi antara teologi dengan pengetahuan dengan politik itu ya, itu menjadi dalam Syiah itu menjadi embed itu apa ya, menyatu gitu ya, menjadi menyatu dan tidak bisa dipisahkan, ya, tidak terpisahkan. Yang kemudian dalam pemerintahan Islam yang dibangun, dikonstruksi oleh Ayatollah Imam Khomeini yang menginisiasi ya revolusi Islam di Iran, itu yang kemudian direpresentasikan dalam apa yang kita ketahui atau disebut dengan wilayatul faqih. Wilayatul faqih itu artinya kan kekuasaan ataupun pemegang otoritas kekuasaan itu ada pada para ahli fikih, ya, para ahli fikih. Jadi para ahli fikih, ahli agama yang betul-betul sebetulnya bukan hanya menguasai ilmu hukum agama Islam, ya, tapi juga punya kapasitas leadership juga gitu ya, dalam banyak hal. Misalkan mungkin ya, kalau komparasi ya, kalau saya kan basisnya itu religious and cross culture studies gitu ya, jadi selalu harus ada perbandingannya. Misalkan dalam kepemimpinan suci di Katolik misalkan kan, itu agak-agak mirip ya dalam jadi pemimpin kekuasaan, ya, politik, dan juga pemimpin agama. Nah makanya kemudian otoritas agama di Iran gitu ya, itu tidak sangat kuat ya, dalam pemerintahan maupun dalam struktur di masyarakat, ya. Karena memang basisnya adalah ya agama itu adalah politik adalah agama, ya, artinya tidak dipisahkan, ya. Ini kemudian yang kita bisa membacanya dalam konteks yang lebih luas, bahwa kenapa misalkan Barat ya menyebut mereka menyebutnya rejim mullah, ya, rejim para mullah itu sebagai mungkin antitesis dari gagasan politik liberal ataupun sekuler, ya, yang memisahkan antara negara, pemerintahan dengan agama, ya kan. Sekularisme kan seperti itu, ya kan, pemerintahan fokus kepada public service kira-kira ya, layanan publik, layanan masyarakat, agama tidak diurus oleh pemerintah, atau tidak boleh berkaitan dengan dengan pemerintahan gitu ya. Nah gagasan Islam politik, bahkan mungkin ideologi Islam ideologi itu kan ya agama adalah fondasi juga untuk kepemimpinan dan juga negara. Ya. Nah ini yang ada relasinya dengan disertasi saya gitu ya. Misalkan terkait dengan saya menulis tentang gagasan-gagasan modernisme Islam dalam pengetahuan dan kekuasaan, ada Islam Nusantara gitu ya. Nah jadi konstruksi
misalkan wacana ataupun diskursus tentang moderatisme, wasatiyah gitu ya, kemudian dengan ekstremisme, fundamentalisme keagamaan itu kan, yang sangat bertolak belakang sekali gitu ya. Artinya bukan bertolak belakang, artinya memang sangat berbeda sekali. Kalau di kita misalkan istilah ekstrim itu dalam konstruksi diskursus pemikiran politik keagamaan itu kan yang menggerakkan ataupun kelompok individu yang menyuarakan aspirasi negara Islam misalkan. Dan kemudian negara itu kan menyebutnya sebagai ini ekstrim karena mau mendirikan negara Islam, ya kan? Yang itu kemudian dianggap residu bagi pemerintah republik ini, kira-kira begitu ya. Sejarahnya kan begitu sampai sekarang. Nah kalau di sana kebalikan, ya artinya kan memang konstruksinya negara Islam. Jadi yang menolak konstruksi pemikiran ataupun praktek negara Islam Bilatul Faqih di Iran itu dianggap sebagai resisten ataupun residu terhadap negara. Gitu. Nah dalam konteks itu memang kemudian pasca revolusi Islam, Islamic Revolution itu menjadi bagian dari identitas pemerintah yang istilahnya hukumat Islam, pemerintahan Republik Islam Iran, ya. Dan revolusi itu harus senantiasa bagian dari identitas pemerintah, gitu ya. Jadi semangat revolusi dan semangat Islam. Saya membacanya bahwa semangat revolusioner itu dan semangat Islam itu sebagai bentuk semangat resistensi juga terhadap liberalisme, sekularisme gitu ya, yang kemudian disimbolkan oleh imperialisme Amerika gitu kan. Jadi kalau bicara soal resistensi Iran terhadap dunia Barat, Amerika, itu memang sejarahnya cukup panjang, ya, sangat panjang. Tapi titik kulminasinya pada Revolusi Islam 1979. Ya. Jadi gagasan tentang resistensi terhadap Amerika, khususnya baik secara ekonomi maupun politik, gitu ya. Ya banyak faktor ya, Maksudnya bukan hanya Islamic resistance sebetulnya, tapi pada era itu kan kita tahu misalkan kelompok-kelompok ataupun gerakan anti imperialisme kan juga dari pada era itu ya, misalkan dari komunisme, dari mana lagi yang anti imperialisme itu kan, komunisme, kemudian apalagi kelompok-kelompok kiri gitu ya, leftist. Di sana juga pada masa itu kuat juga, tapi kemudian yang istilahnya yang menyatukan simbol-simbol perawalan terhadap Amerika dan Shah Pahlavi gitu ya, itu adalah Ayatollah Imam Khomeini dengan pemerintahan Islamnya. Gitu. Itu dulu pun katanya pakai referendum juga itu ya. Pakai referendum. Bukan istilahnya bukan udah pokoknya ini enggak, tapi referendum masyarakat. Referendum itu. Itu secara basic awal aja sudah pendekatannya sebenarnya juga udah makanya kemudian sebetulnya ada demokratis beberapa ada beberapa revolusi di Iran itu ya. Pertama itu yang saya ketahui ada revolusi tembakau. Itu resistensi terhadap dominasi ataupun penjajahan Rusia awal abad ke-20 ya. Pada masa era terakhir monarki dinasti Islam Qajar. Itu abad ke-19 ya. Itu kan dinasti terakhir sebelum kemudian muncul era Pahlavi. Nah, di era Pahlavi itu ada revolusi putih tadi, ya. Kemudian ada juga revolusi konstitusi, yang kemudian mengadopsi konstitusi modern, ya, undang-undang dari pengaruh dari Prancis, gitu ya, yang kemudian mengakomodasi konstitusi negara modern, ya. Sebelum republik itu kan itu ada perdana menteri, gitu ya. Kalau di kita itu perdana menteri ya, sistem parlementer ya. Nah, sampai kemudian akhirnya menjadi Republik Islam.
Kalau orang membacanya ataupun Barat kemudian membuat stereotip bahwa Republik Islam Iran adalah negara teokrasi, sebetulnya tidak sepenuhnya teokrasi, ya, karena tadi ada konstitusi modern yang diaplikasikan, ada proses demokrasi, ya, demokrasi ke pemilihan parlemen, anggota parlemen, anggota DPR, kemudian pemilihan presiden. Pemilihan presiden ini langsung gitu kan, pemilihan langsung gitu. Kemudian ada nah, tetapi untuk pemimpin tertingginya, supreme leader, ya, pemimpin tertinggi itu juga betul sebetulnya dipilih melalui pemilihan, ya, ada majelis ahli namanya. Jadi tidak apa namanya. Nah, untuk kasus yang sekarang misalkan dari almarhum Ali Khamenei ke putranya, saya kira mungkin kasusnya agak apa namanya, agak spesifik ya, karena situasi apa konflik yang lagi puncak-puncaknya gitu ya, sehingga proses itu pun katanya tetap dipilih melalui pemilihan katanya. Tapi tidak pemilihan sebagaimana mestinya, yang melalui proses yang cukup panjang, gitu ya. Ada kandidat gitu kan, ada kandidat, ada seleksi juga gitu ya. Cuma ini tetap legitimasinya itu tadi dewan ulamanya itu ya. Ada majelis tetap mereka yang milih ya. Ada apa namanya majelis ahlinya. Majelis ahli yang menentukan gitu. Oke. Jadi artinya untuk administrasi pemerintahan itu dipegang oleh presiden gitu ya. Tapi keputusan-keputusan penting tertinggi misalnya soal perang, soal hubungan apa namanya dengan negara luar gitu ya, itu supreme leader yang istilahnya ayatullahnya ya, ayatullah. Dan ya memang kemudian otoritas agama di sana itu sangat kuat sekali karena memang ya agama tidak bisa dipisahkan dari politik ya. Kalau salah satu yang pemikir penulis ya Wali Nasr dari kalau nggak salah dari di Amerika, salah satu John Hopkins, dia menulis salah satu yang terakhir itu adalah Iran's Grand Strategy gitu ya. Nah, di situ dia menulis apa namanya kuat sekali bagaimana sistem pemerintahan dan perkembangan kontemporer kekuatan politik Islam di apa namanya di Iran gitu ya. Dan pengaruh pemikiran teologi Syiah ya dalam konteks kekuasaan itu juga sangat berpengaruh, khususnya terkait dengan tadi ya, terkait dengan dalam Syiah itu kan salah satu momen historis dan yang menjadi momentum baik itu ajaran maupun kemudian ke pengetahuan dan kekuasaan itu kan peristiwa Karbala. Ya, peristiwa Karbala, peristiwa ketika Imam Hussein, cucu Nabi gitu ya, itu menjadi martir, menjadi syahid ya dalam melawan kekuatan Khalifah Muawiyah, Khilafah Muawiyah. Dan itu adalah sebuah peristiwa yang kemudian menjadi sangat monumental karena Imam Hussein mengorbankan gitu ya sebagai last man standing untuk menjaga kekuasaan ataupun bukan kekuasaan ya, imamah tadi, keimaman ya. Jadi pemimpin yang sebenarnya gitu ya dalam versi Syiah itu. Dan itu kesyahidan yang kemudian menjadi ritual, menjadi ritus gitu ya. Dan kalau Wali Nasir menyebutnya kemudian digunakan sebagai bukan hanya ritual tapi kemudian mitologi. Kalau dalam bahasa dia ya, menjadi sesuatu yang dimitologisasi gitu ya. Artinya dan memang itu dikonstruksi sedemikian rupa, diingat ya dalam bentuk ritual, dalam bentuk berbagai macam ritus keagamaan gitu ya. Sehingga itu menjadi kesyahidan itu menjadi salah satu hal yang sangat luar biasa
kesahidan Imam Hussein. Tapi itu saat ini malah menjadi semacam spirit positif nggak dalam konteks resiliensinya Iran ya? Karena kayak basic spiritualitasnya itu kayaknya basisnya jadi itu gitu loh. Orang bisa bertahan dengan penderitaan istilahnya yang lama itu karena ya ada contohnya yang ini menjadi spiritual gitu loh. Lebih ke tepatnya lebih ke spirit perlawanan. Spirit perlawanan ya. Spirit perlawanan ya terhadap kezaliman, terhadap ya kezaliman itu dalam konteks sekarang kan kita membacanya mungkin imperialisme dan sebagainya ya. Jadi itu yang menjadi kuat sekali gitu ya dalam pengaruhnya dalam masyarakat Iran ya. Walaupun mungkin ya saya membacanya sebetulnya ada banyak juga dalam konteks diskursus ya wacana tentang misalkan ada perbedaan pendapat di antara para marja itu rujukan ulama yang jadi rujukan gitu ya yang berbeda pendapat soal Wilayatul Faqih misalkan atau dalam peran otoritas agama dalam pemerintahan itu sebetulnya ada juga perdebatannya gitu ya. Dan di masyarakat Iran pun sebetulnya ada juga perbedaan pandangan terkait dengan itu. Makanya kemudian misalkan kalau dalam bahasa pemerintah Islam Iran yang menolak pemerintahan Islam itu adalah anti revolusi ya, artinya yang tidak setuju dengan otoritas agama dalam pemerintahan ataupun Wilayatul Faqih. Secara diskursus ada juga, dalam prakteknya pun sebetulnya ya ada ya. Gitu. Ada kelompok istilahnya anti pemerintah, anti revolusi ya. Dalam bahasa Farsinya itu Sede Enkelop. Enkelop itu kan revolusi, Sede itu anti revolusi. Itu di dalam negara Iran ya, bukan yang di luar negara. Di dalam negara Iran sendiri ada juga sebetulnya. Makanya kemudian yang kelompok-kelompok yang demo-demo anti pemerintah itu sebagian diantaranya adalah yang anti revolusi gitu ya. Meskipun yang saya observasi dan yang saya baca, kelompok yang anti pemerintah Islam Iran di masyarakat Iran sendiri itu kelompoknya juga banyak, artinya tidak tunggal gitu ya. Misalkan ada ya seperti yang saya tulis di opini di Kompas ID itu, ada beberapa kelompok sebetulnya ya. Misalkan ada kelompok pendukung Shah ya, yang menginginkan anaknya Shah kan yang di Amerika itu kan mereka punya keinginan untuk mengembalikan Shah ke kerajaan lagi, ke Shah lagi, ke monarki lagi gitu ya. Kemudian ada kelompok ekonomi ya, karena murni karena masalah ekonomi. Jadi ya, pengen terbuka gitu lah. Ya, membuka isolasi ekonomi dan lebih terbuka kepada dunia luar misalkan gitu ya. Karena masalah memang ya fakta juga gitu ya, ada banyak masyarakat yang kurang happy dengan situasi ekonomi karena inflasi kan tinggi. Inflasi misalkan ya, gambarannya mungkin waktu saya ke sana awal 2023 itu $1 itu mungkin dengan uang lokal sana itu sekitar berapa ya? Sekitar mungkin 50 toman ya. 50 toman itu ada angkanya lagi rial gitu. Terus 500.000 500.000 rial kira-kira ya. Kalau nggak salah ya, saya lupa gitu. Sampai pulang itu sampai ke 70.000. Inflasinya ya. Inflasinya tinggi gitu ya. Itu kan pengaruh ke harga-harga gitu ya, ke kebutuhan pokok. Nah, itu yang menyorotnya bidang ekonomi itu. Nah, ada juga yang memang kelompok politik. Tapi yang bisa kita lihat memang tidak mudah tadi ya, tidak mudah untuk melihat kelompok yang anti revolusi atau anti pemerintahan Islam di sana itu seberapa banyak, agak susah melihatnya. Karena ketika muncul demo gitu kan dari kelompok ini unjuk rasa gitu ya, seperti yang terjadi terakhir Januari itu ya, itu kan cukup besar gitu ya.
Tapi seberapa besar kuantitinya dari sisi kuantiti ya agak sulit juga untuk melihatnya. Karena kemudian ketika muncul demo anti pemerintah itu kemudian selalu di apa namanya bukan ditutup ya, tapi diikuti dengan unjuk rasa yang pro pemerintah yang jauh lebih banyak. Gitu kan. Yeah. Jadi agak sulit untuk ini ya, kemudian tadi juga pemberitaan media Barat dengan media Iran, nah itu juga bukan kita tidak bisa percaya sepenuhnya ya, tapi kemudian ya keduanya juga harus kita lihat secara objektivitasnya mungkin ya harus harus benar-benar dilihat gitu ya. Nah, saya menarik itu, saya sempat ngikutin podcastnya Gita Wirjawan ya terkait dengan Pak siapa itu, Prof siapa yang dari John Hopkins itu lupa aku. Wali Nasr. Iya, itu pembandingnya adalah kalau yang ekonomi tadi itu kan Deng Xiaoping kalau Cina gitu. Iya, sebenarnya kalau istilahnya ya Iran mau membuka, lalu ada tokohnya yang tetap Republik Islam Iran, tapi istilahnya agak membuka ruang-ruang yang kooperatif sehingga nanti sisi ekonominya kegarap kayak Cina zamannya Deng Xiaoping misalkan. Nah, itu yang mungkin didorong itu oleh beberapa kelompok itu ya. Karena memang Cina itu dalam konteks sebelum Deng Xiaoping kan mungkin juga tertutup ya, gitu di titik tertentu juga membatasi interaksi. Nah, Deng Xiaoping membuka ruang-ruang ekonomi dan akhirnya maju. Nah, mungkin itu yang sebenarnya kalau ada sosok yang terbuka lalu bisa berinteraksi, bisa aja itu membuka ruang-ruang itu. Dalam konteks politik demokrasinya sebetulnya kontestasi pertarungan antara mungkin klasifikasi sederhananya ya, kalau saya sebut itu kelompok yang reformis yang menginginkan keterbukaan yang lebih besar gitu ya, dengan kelompok yang disebut konservatif. Itu selalu terjadi. Bahkan dalam setiap pemilihan presiden sebetulnya. Ya. Nah, yang saya tulis ini salah satu peristiwa yang menarik yang saya ikuti waktu ketika saya di sana itu adalah pemilihan presiden 2024. Jadi saya mengikuti bagaimana misalkan kontes visi misinya gitu kan. Presiden sekarang yang terpilih itu kan Presiden Pezeshkian ya. Pezeshkian, kemudian Said Jalili, Said Jalili, kemudian yang ketua parlemen sekarang Galibov gitu ya. Nah itu sebetulnya ada dari sekian kandidat itu, kalau tidak salah tersisa 3 orang ini kalau tidak salah sebetulnya. Yang sekarang yang salah satunya jadi tim runding di Pakistan itu ya? Dia bukan kandidat. Beda. Waktu bukan kandidat. Bukan. Nah, dalam definisi yang saya sebut sebagai reformis dengan konservatif ya, sebetulnya Pezeshkian itu digolongkan reformis sebetulnya. Karena waktu kampanyenya begitu ya, dia mengkampanyekan pemilihan yang lebih terbuka. Kemudian mau membuka akses terhadap informasi dunia luar, karena anak muda mungkin diberi lebih keterbukaan gitu ya. Kemudian ekonomi juga gitu ya. Nah, Said Jalili itu dikategorikan sebagai konservatif gitu ya. Jadi dan itu jauh sebelumnya juga terjadi dalam setiap pemilihan presiden, misalkan Hasan Rohani dan sebelumnya itu juga. Jadi kontes itu selalu ada sebetulnya. Ya, tapi kemudian memang otoritas tertinggi, pemimpin tertinggi itu masih kuat. Artinya siapapun presidennya gitu ya, termasuk yang terakhir yang saya amati di Pezeshkian itu, ya memang harus selalu kemudian tunduk ya kepada arahan. Tidak ada arahan besarnya, grand design dari pemerintah itu, dari yang menentukan adalah supreme leader
Jadi tetap harus pada garis besar grand design supreme leader gitu ya. Oke. Jadi ya istilahnya sebagus apapun itu dalam konteks kandidat-kandidat itu lalu itu pun terpilih, ya tetap harus membuka ruang untuk kepatuhan dalam tanda kutip. Itu yang tadi. tidak bisa tidak bisa, bukan dibaca ya, tidak bisa didorong oleh Amerika, oleh Trump ya, yang ketika menjelang perang ini yang dia sebut sebagai berapa alasannya kan macam-macam ya. Nah, salah satu alasan utamanya adalah regime change, perubahan rezim di Iran, gitu ya. Belakangan banyak lagi alasannya gitu kan, alasan nuklir lah, kemudian sekarang Selat Hormuz gitu kan. Jadi, ya di publik Amerika sendiri kan juga banyak kritik terhadap Trump gitu kan. Dia bilang ya itulah kira-kira. Dan maksudnya dalam konteks itu yang tidak terjadi di Iran. Artinya tadi kelompok katakanlah mungkin penentang pemerintahan Islam Iran yang ada di sana itu tidak ada yang kuat, ya. Dan misalkan yang dipromosikan tadi ya Reza Pahlavi yang di Amerika itu, ya di sana juga tidak publik Iran di sana juga tidak terlalu menerima gitu ya, karena profilnya orang juga sejarah kan, mereka baca sejarah juga kan, era Pahlavi juga problematik lah, nggak baik-baik amat gitu kan. Ya betul bahwa modernisasi gitu kan, lebih terbuka itu kayak masyarakat Eropa gitu ya. Tapi juga istilahnya boroknya ataupun kejahatannya kan juga luar biasa gitu kan. Jadi masyarakat sana juga tidak lupa akan sejarah gitu kan, tidak gampang lupa. Beda dengan di negeri lain. Masyarakat gampang lupa dengan sejarah gitu kan. Nah, jadi kekuatan oposisi yang tidak nampak dan mungkin tidak terkonsolidasi gitu ya, sehingga ketika proses anti pemerintah di sana, nah ini tidak muncul gitu ya sosok yang kuat yang bisa menggantikan. Sejauh ini ya, nggak tahu kalau perkembangan hasil konflik ini perang ini gimana juga ya. Mungkin terakhir mungkin ya terkait konflik ini istilahnya antara Israel, Amerika dengan Iran ini, dan mungkin berefek ke dunia Timur Tengah Arab lainnya dan mungkin bahkan dunia ya, karena kemarin aja sudah berdampak penutupan Selat Hormuz, minyak semakin mahal gitu. Kira-kira gimana nih, Iran saat ini akan terbuka posisinya lebih strategis, lebih bagus, atau malah bisa jadi lebih terpuruk ini pembacaan Mas Ubed ini? Saya membacanya dari proses deal agreement ya, yang per hari ini, tadi berapa menit yang lalu disebutkan tidak ketemu kesepakatan, kesepakatan tidak terwujud ya di antara kedua pihak melalui PM Pakistan ya, Perdana Menteri Pakistan. Nah, artinya kan mungkin kita tidak tahu apakah mereka akan back to war, kembali ke berperang, saling menyerang gitu ya. Tapi yang jelas dalam proses perang selama hampir 5 pekan ya, sejak 8 Februari, saya melihatnya dan membaca, saya kira banyak orang analis juga menyebut ada semacam global shifting, ada perubahan pola ya, perubahan pola dan pergeseran kekuatan. Ya, terutama di negara-negara di kawasan di Teluk ya. Banyak yang menyebut Iran akan muncul sebagai sebuah kekuatan baru, kekuatan besar. Ya, di kawasan, terutama kawasan Gulf countries ya, negara-negara negara-negara Teluk ya. Dan itu dalam perang selama 5 pekan ini kita melihat
basis-basis militer Amerika di kawasan itu kan banyak dilumpuhkan. Oke. Artinya mungkin sejauh ini banyak yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi secara mudah. Tapi di sisi lain juga ada perubahan pandangan di beberapa pemimpin pemerintahan di negara-negara Arab gitu yang menyimpan kesangsian dan ketidakpercayaan kepada pemerintah Amerika gitu ya. Mereka sudah dikasih basis militer tapi kemudian mereka tidak bisa melindungi gitu kan. Udah dikasih dana luar biasa gitu kan, tapi kemudian Amerika tidak bisa melindungi. Ya, saya melihat pasca perang hampir 5 pekan ini ada terjadi perubahan ya ataupun pergeseran pola peran dan shifting di negara-negara di kawasan Timur Tengah, Teluk khususnya. Misalkan ya faktor Trump sendiri saya kira juga pengaruh ya, karena misalkan beberapa hari yang lalu gitu kan Trump itu kan disebut orang gila, tantrum. Gila beneran gitu kan. Kita melihat ucapan-ucapan dia di medsos, di X ya, Twitter dulu, itu kan sangat kasar sekali. Iya. Nah, ada satu untuk ukuran ya, pemimpin negara ya. Iya, pemimpin negara, pemimpin sebagai presiden kan. Iya. Nah, ada satu postingan yang saya kira mungkin Mas Arief juga tahu ya. Yang salah satunya adalah semacam nada penghinaan, merendahkan ya terhadap pemimpin Arab Saudi kalau nggak salah. Dan itu berdampak pada sikap dari pemimpin Arab Saudi dan beberapa negara Teluk gitu ya. Dan itu memperkuat resistensi ataupun dorongan untuk resisten terhadap ataupun merubah tadi pola hubungan dengan Amerika gitu ya. Misalkan ada wacana mereka tidak ingin lagi memberikan ruang basis militer kepada Amerika misalkan. Artinya beberapa kan ingin menutup gitu ya. Dan itu kan sebuah dalam tanda kutip ya kehilangan bagi Amerika, kehilangan pengaruh ya kan. Kemudian asetnya juga banyak yang hancur rusak ya, karena rudal balistik dari Iran. Kemudian pergeseran yang lain jelas bahwa misalkan secara ekonomi politik ada dedolarisasi misalkan ya. Terkait dengan pembayaran Selat Hormuz gitu ya, yang Iran punya bargaining yang cukup kuat, yang sangat kuat. Boleh melintas tapi menggunakan yuan misalkan. Ya, artinya kan aliansi Iran dengan China, dengan Rusia itu semakin kuat ya pasca adanya konflik ini. Dan itu menjadi bumerang juga ya bagi Trump ya khususnya. Nah, menariknya lagi bahwa kemudian ketika si Trump meminta untuk negara-negara NATO, Eropa khususnya ya, untuk membantu menyelesaikan masalah di Selat Hormuz, ternyata pada nolak kan. Spanyol, NATO tepatnya ya. Spanyol, kemudian siapa lagi? Prancis, yang Macron itu kan juga mereka menolak, jelas itu kan. Itu bukan urusan kami itu perang ilegal gitu kan. Nah, artinya kan bahkan kemudian sikap Trump yang demikian itu juga jadi bumerang kan bagi dia, karena menyinggung pemimpin-pemimpin di Eropa gitu kan, sehingga akhirnya ya saya kira itu akan sedikit banyak merubah posisi dan bargaining Iran ya dengan Amerika. Dan jelas sekali dalam perundingan terakhir ini Iran sangat kuat dengan tawarannya gitu ya, dan itu tidak diterima oleh J.D. Vance ya, wakil presiden Amerika, dan tampaknya mungkin deadlock ya. Nah, kita nggak tahu, walaupun mungkin deadlock, mungkin ada di balik layar obrolan lain, ada kesepakatan tentu kita tidak tahu ya. Maksudnya di balik layar pasti ada ya. Bahkan itu untuk menjaga ya. Betul. Menjaga ego masing-masing istilahnya. Ya, menjaga muka lah. Iya, menjaga muka. Ya, mungkin begitu ya. Jadi ada deal-deal tertentu di luar
di balik layar mungkin saja ada gitu ya. Dan ya itu ke depan saya kira banyak pengamat analis yang menyebut bahwa dalam posisi ini Iran disebut sebagai pemenang ya dalam konflik ini. Cuman ya secara keseluruhan saya kira apapun konflik perang yang terjadi ya sebetulnya sama-sama ya ada lah, ya. Ada di satu sisi ada kerugian atau kehilangan, di sisi lagi si lain mungkin merasa menang, itu selalu ada ya di masing-masing pihak. Ya. Gitu ya. Nah, tapi secara umum saya kira banyak yang melihat ini memperkuat posisi Iran ya. Perang ini. Akhir dari perang ini gitu. Oke. Baik dari sisi politik maupun ekonomi. Ya, beberapa indikasinya dari sisi ekonomi selain penguasaan terhadap Selat Hormuz gitu ya. Nah, juga salah satu tuntutan besar ekonomi sanksi yang besar itu misalkan ada dana sekian miliar dolar dana pemerintah Iran yang dibekukan di Swiss kalau nggak salah. Dicairkan. Itu dituntut untuk dicairkan. Yang terakhir kemarin bukan di Swiss, yang Qatar atau di? Ya pokoknya di luar lah, kira-kira di Timur Tengah juga negaranya. Kalau nggak salah di UAE atau di mana gitu ya. Ya jelas itu katanya minta dicairkan ya. Harus dicairkan. Ya, itu jumlahnya besar. Iya. Kemudian Selat Hormuz yang tadinya mungkin murah gitu ya, ataupun ini dengan kejadian ini kan menjadi berlipat-lipat. Malah ada tarif tambahan gitu ya. Jadi keuntungan yang besar buat Iran ya. Jadi secara strategis memang pasca konflik ini Iran posisi bargainnya lebih kuat. Karena jangan lupa ini Amerika mau Piala Dunia, mau macam-macam punya hajat, nanti kalau masih perang pusing juga mungkin. Ya. Dan ancamannya kan ada sebagian yang mengancam untuk membatalkan partisipasinya. Ya. Sebagian penonton juga mengancam tidak hadir. Ya. Ya, artinya sebagai bentuk pembatalan terhadap hotel dan sebagainya. Itu kan juga banyak. Dan Iran kan mestinya peserta dia. Peserta ya. Lolos dia di Piala. Cuma ya belum tahu informasi itu. Terakhir mereka tetap masih mempersiapkan ya. Oh gitu ya. Yang mempersiapkan. Kalau nggak salah masih siap menjalani latih tanding di Turki kalau nggak salah. Oh gitu. Jadi masih ada kemungkinan mereka terlibat. Ya kalau udah damai, udah damai. Ya, tapi politik internasional, kebijakan internasional juga sangat terpengaruh dengan politik internal ya di masing-masing negara. Kita tahu salah satu alasan ataupun banyak analis di Amerika mengatakan kenapa Trump memutuskan perang itu salah satunya adalah terkait dengan isu internal, ancaman terhadap reputasi dia dengan kasus Epstein Files itu. Oke. Ya. Dan sekarang semakin terbuka lagi kalau Anda baca threads, baca Twitter ya atau X itu yang munculkan sekarang istrinya itu kan. Ya. Si siapa namanya? Melania. Yang juga masuk dalam files itu, ya. Gitu kan? Artinya dan ancaman terhadap impeachment di Kongres Amerika. Itu yang paling bahaya mungkin ya bagi Trump yang paling kan dalam selama perang ini terjadi kan itu juga ancaman itu kan cukup kuat. Di Demokrat jelas Demokrat di Kongres di Amerika jelas mengajukan tuntutan pemecatan ya, impeachment. Tapi masih butuh dukungan dari Republikan Republik. Nah, kalau itu terjadi ya maksudnya itu jadi pertimbangan juga bagi Trump kan. Seperti apa dengan situasi internal dia gitu kan di politik Amerika. Oke deh, itu Mas Ubed obrolan kita
sore ya ini. Sore ya, dari siang sampai sore. Siang Ya aja. memang banyak sekali isu ya terkait dengan konflik di Iran ini, sebetulnya terkait baik dari perspektif politik keagamaan, kemudian ekonomi, belum juga isu nuklir itu salah satunya, dan ini kan akumulasi sebetulnya, akumulasi dari sekian banyak masalah gitu ya. Sejak revolusi Islam tahun 1979. Ya, jadi akumulasinya saya kira sekarang ini gitu ya. Ya, semoga inilah konflik di Timur Tengah juga segera selesai lah, kalau enggak nanti merembet ke banyak aspek termasuk di Indonesia. Sudah terasa kan apa? Sudah terasa. Repot lu kayak ini nanti. Nanti problemnya minyak di negara kita susah atau semakin mahal lah, repot juga terus. Ya, ancamannya yang paling nyata mungkin itu ya, ketersediaan bahan bakar minyak gitu ya, bensin, dan rantai pasok pangan global gitu kan. Ya. Mungkin penutup Mas, apa ungkapan penutupnya? Ya, terkait dengan Iran atau terkait dengan Monggo. khususnya konflik ini. Apa aja deh, pokoknya. Ya, kita melihat penutupnya apa? Kalau saya melihatnya konflik ini adalah tadi sebagai sebuah akumulasi dari peristiwa sejarah panjang di Republik Islam Iran. Kaitannya dengan atau hubungannya dengan kekuatan Barat Amerika yang secara ideologis, secara politik maupun keagamaan itu momentumnya adalah hari ini ya, per hari ini ya, artinya per konflik ini ya terjadi. Ya. Dan kita melihatnya tidak bisa secara hitam putih ya, terus secara hitam putih, apalagi sektarian ini isu Sunni Syiah gitu kan. Ini isunya banyak sekali gitu ya. Kita tidak bisa membacanya hitam putih, membaca unsurnya macam-macam lah ya, antara evil melawan yang baik dengan yang jahat, tidak juga sehitam putih seperti itu ya, karena ada banyak isu, banyak faktor gitu ya. Termasuk faktor sebagaimana Iran juga secara politik wilayahnya itu juga punya kepentingan ya di kawasan gitu ya, sehingga ya menjadi salah satu faktor kenapa negara-negara Arab di kawasan itu juga merasa resisten dengan kepentingan Iran di kawasan. Dan itu yang menjadi salah satu faktor mengundang ya kehadiran Amerika di kawasan, dan itu membuat situasi ini sangat kompleks. Ya, harapannya tentu ada jalan keluar, win-win solution gitu ya, atau sebuah kesepakatan yang menjadi basis perdamaian barulah kira-kira, yang mengakomodasi semua kepentingan gitu ya. Bukan hanya kepentingan kawasan geopolitik di Teluk gitu ya, tapi juga global, dunia. Oke, Mas Ubed, terima kasih. Ini kita benar-benar mampir wedangan di tempatnya Mas Ubed. Jadi ini bukunya Mas Ubed. Jadi pajangan banyak sekali. Memang beliaunya akademisi, jadi bacaannya juga banyak. Oke, Mas Ubed, makasih ya telah bisa ngobrol-ngobrol terkait isu terkini tentang Iran, dan juga mungkin lain waktu bisa aja ngobrol situasi terkini di Indonesia. Itu ya. Mungkin gitu ya, Mas Ubed, makasih ya. Sama-sama. Terima kasih teman-teman Wedangers semua.